Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwan dan keluarga yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Pada kesempatan malam kali ini saya mencoba untuk ngobrol ilmu supaya setidaknya kita mendapatkan faedah-faedah ilmu yang sejatinya ilmu merupakan petunjuk dan sejatinya ilmu merupakan tongkat supaya kita mengetahui jalan kebenaran pada kehidupan kita. Disebut miskin itu bukan karena kita tidak punya harta, karena disebut miskin adalah ketika kita tidak mendapatkan ilmu pada kehidupan kita. Sehingga ilmu itu apabila menguap dari kehidupan kita, sejatinya kita tidak akan mengetahui mana itu jalan ke surga dan mana itu jalan neraka. Alangkah indahnya ketika kita selalu memiliki ilmu. Maka pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk sharing tentang ayat-ayat yang luar biasa memberikan kepada kita faedah dan pelajaran. Sebagaimana pelajaran yang saya sampaikan di dalam Journey with Quran, kita banyak sekali menjumpai ternyata Al-Quran itu betul-betul luar biasa memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Tidak ada pertanyaan pada kehidupan manusia kecuali semua terjawab secara tuntas oleh Al-Quran. Oleh karenanya, hari ini kita harus kembali kepada Al-Quran supaya mengetahui setiap faedah-faedah yang kita peroleh dari apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Karena Allah tidaklah menyampaikan apapun itu di dalam Al-Quran kecuali di dalamnya ada faedah yang besar. Baik berupa perintah yang menjadikan kita di dalamnya mendapati banyak kebaikan, ataupun larangan yang di dalamnya kita mendapati banyak keburukan dan kerusakan. Saya akan mengajak untuk membuka surat An-Naml. Masing-masing dari antum kalau ada Al-Quran silahkan membuka surat An-Naml. Bagi yang sudah membawa Al-Quran, tolong dibuka surat An-Naml. Kita buka surat An-Naml, yaitu ayat yang ke-23, 24, 25, dan 26. Sudah ada yang melihat? Kita lihat, kita tunggu dulu semuanya para ikhwan untuk membuka Al-Quran terlebih dahulu. Kita panggil Mas Dimas Adit ya. Mas Dimas Adistia, bisa ada di situ? Mas Dimas Adista. Ini insidental, sifatnya mendadak, jadi saya akan pilih secara random. Siapa yang saya tunjuk, nanti kita ngobrol-ngobrol ilmu dalam kesempatan kali ini. Mas Dimas Adistia, nggak ada? Ayo Mas Dimas. Oh, belum ada. Kita ganti sama yang lain. Sembari kita nanti bisa ngobrol-ngobrol supaya semuanya bisa mendapatkan faedah-faedah dari ilmu, dari apa yang kita baca pada kesempatan ini. Kita panggil yang lainnya. Kita buka surat An-Naml. Kita buka ayah kembar. Ayah kembar. Ayah kembar, ayo angkat. Assalamualaikum, ayah kembar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Saya ingin, ini insidental, saya tidak merencanakan ya. Tapi pada kesempatan hari ini kita ingin banyak belajar. Antum tahu tentang hudhud ya? Tahu hudhud, Mas Erwin? Hudhud itu nama burung ya, Ustaz? Iya, maksud nama merek mobil. Nama burung. Sekarang antum buka surat An-Naml dulu. Buka surat An-Naml ayat yang ke-23 sampai ke-26. Saya Ustaz punya Quran, saya Quran terjemah. Yang saya cari yang ini dulu, Ustaz, bentar.
Nggak apa-apa, baca terjemahnya aja, Mas Erwin. Kita belajar waktunya nggak terlalu panjang karena sebentar lagi Isya. Surat apa, Ustaz? Surat apa? Ayo coba, tadi saya sebutkan surat apa. Belajar Surat untuk An-Naml. fokus terhadap ilmu yang kita sampaikan. Surat apa? Surat An-Naml. Oke. Coba dibuka surat yang keberapa, Mas Erwin? Surat yang ke-27. Surat yang ke-27. Bentar, Ustaz. Ayat berapa, Ustaz? Ayat yang ke-23 sampai ke-26 dibaca. 23 sampai 26. Jadi semenjak tadi sore itu saya berpikir keras gitu. Kejadian ketika tadi saya bermain sama anak-anak itu saya berpikir, ya Allah, anak-anak saya akan hidup pada zaman yang begitu berat gitu. Lalu saya berpikir, apa sih harusnya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika zaman semacam ini? Dan ternyata jawabannya ada di dalam surat An-Naml setelah saya mengulang-ulang gitu. Oh, ternyata ada sebuah pelajaran tentang hudhud. Apa hubungannya hudhud dengan zaman hari ini? Kita baca dulu ayatnya, terjemahnya. Silakan Mas Erwin dibaca. Langsung tarjim, Ustaz. Ya, langsung terjemah. Bukan tarjim, terjemah. Kalau tarjim itu terjemahkan. Terjemahkan. Oke. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku, burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah, yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mampu, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Dia, Sulaiman, berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau kamu termasuk yang berdusta. Ya. Udah, cukup. Kita tidak bahas panjang ya. Sebenarnya pelajaran tentang burung hudhud itu ada sekitar 50 pelajaran tentang burung hudhud kalau kita membuka di dalam banyak tafsir. Tapi akhirnya pada kesempatan hari ini kita akan belajar setidaknya 4 pelajaran dan 4 poin yang kita dapatkan dari burung hudhud yang selama ini selalu kisahnya tidak membekas pada hati kita karena kita tidak mentadaburi. Kita sudah mendengar tentang burung hudhud itu dari waktu kita SD. Kita sudah mendengar tentang Nabi Sulaiman ketika mendapati mukjizat yang beliau miliki adalah mampu menundukkan hewan, termasuk di dalamnya adalah burung hudhud. Tapi karena kita terbiasa tidak mengkaji secara mendalam dan mentadaburi secara mendalam, akhirnya pelajaran tentang burung hudhud itu menguap. Dan kita hanya menganggap itu merupakan mukjizat Nabi Sulaiman, selesai, titik di situ. Dan itu sebuah kesalahan. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami setiap kalamnya Allah itu selalu kalau diulik secara tafsir dan secara takwil kita akan menjumpai banyak sekali pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Bahkan apapun konteks kejadian yang berlaku pada kehidupan hari ini, semuanya itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Sekarang kita belajar. Kalau sebelum saya menjelaskan, apa pelajaran yang Mas Arwin dapatkan dari apa yang dibaca barusan? Dari urutan-urutan terjemahnya. Apa Kalau itu yang pelajarannya? 23 menjelaskan bahwa yang kudapati, aku nggak tahu Ustaz, kudapati itu siapa. Jadi ada seorang perempuan yang yaitu negeri Saba, Ratu negeri Bilqis. Saba. Iya, kalau dari kitab At-Tabari, singgasana yang besar itu adalah yakni Raja Saba. Dia yang dianugerahi segala sesuatu, yakni kerajaan di dunia dan memiliki kekuatan yang besar. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah kekuasaannya, bukan besar dan luasnya. Ya, itu kan tafsirnya. Kita ngambil faedahnya. Bedakan tadabbur dengan mengambil faedah serta tafsir. Ya. Oke, kita coba buka. Faedah yang kita dapatkan, yang pertama dari pelajarannya burung hudhud ketika Allah menyampaikan secara urut, ini wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun.
Pelajaran yang pertama yang kita dapati adalah burung hudhud itu ternyata memiliki ghirah yang besar terhadap agamanya. Padahal dia cuma seorang burung. Tapi ketika dia melihat ada satu kerajaan Sabak yang tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak rela ketika ada satu wilayah di atas muka bumi yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, tetapi satu kerajaan yang diberikan kenikmatan oleh Allah dengan kenikmatan yang banyak, tetapi mereka tidak bersujud kepada Allah, tetapi justru menyembah kepada matahari. Kufur ya Ustaz. Ya. Jadi yang kita dapati adalah ghirahnya, semangatnya burung hudhud untuk membela Allah dan membela akidah itu besar. Jadi burung-burung yang terbang itu Masya Allah terkadang lebih banyak memiliki ghirah daripada seorang muslim hari ini ketika mereka tidak punya ghirah terhadap kehidupan agamanya. Berapa banyak orang hari ini ketika menjumpai banyak jengkal tanah, di situ ada kesyirikan, di situ ada kekufuran, maka dia memaklumi. Ternyata burung hudhud itu enggak. Burung hudhud adalah burung yang menjadi wilayahnya mukjizatnya Nabi Sulaiman ketika dia terlambat untuk datang pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Nabi Sulaiman. Ternyata yang menjadikan dia terlambat karena dia sedang mengobservasi satu tempat yang bernama negeri Sabak dengan Ratu Bilqis sebagai ratunya. Tapi ternyata negeri itu tidak beriman kepada Allah. Ternyata kita menjumpai pelajaran yang luar biasa. Dan pelajaran yang luar biasa itu apa? Ghirahnya burung itu hari ini lebih hebat daripada ghirahnya kita selaku manusia. Ghirahnya manusia, iya. Iya. Oh. Sekarang banyak manusia itu, banyak manusia itu memaklumi terus ya. Memaklumi kesyirikan, kekufuran, memaklumi ini. Padahal burung hudhud itu memiliki luar biasa kuat komitmennya di dalam dakwah sampai burung hudhud itu ketika dia mendapati ada satu tempat yang dia tidak beriman kepada Allah, maka dia lapor kepada Nabi Sulaiman dan menyampaikan kepada Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman itu mendakwahi negeri Sabak. Sampai negeri itu didakwahi oleh Nabi Sulaiman dan negeri Sabak akhirnya beriman kepada Allah. Cobalah, kalau setiap manusia muslim hari ini tidak usah tinggi-tinggi, tidak usah setinggi imannya Nabi, tidak usah setinggi imannya para sahabat. Kalaulah iman kita sebagaimana imannya burung hudhud, ya Rob, kita akan mendapati bahwasanya setiap orang itu peduli tentang keislaman dimanapun dia berada. Loh sampai burung yang kita lihat yang tidak diberikan keistimewaan selaku manusia, ternyata dia mengatakan ini wajabtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun adim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li syamsi min dunillah. Dia bisa mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, wajadtuha wa qaumaha, aku dapati negeri itu yasjuduna li syamsi, mereka menyembah kepada matahari, min dunillah, menyembah matahari selain Allah, wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan itu menghiasi perbuatan yang mereka lakukan, fasaddahum anis sabil, dan syaitan itu menghalangi mereka dari jalan yang lurus, fahum la yahtadun, dan kemudian mereka tidak mendapatkan petunjuk." Jadi hari ini kalau kemudian kita berkata, iman kita itu tidak usah tinggi-tinggi deh kalau kita menetapkan target. Wah, iman saya sebagaimana Abu Bakar, terlalu tinggi lah. Iman kita sebagaimana Umar, terlalu tinggi. Kalau iman seorang mukmin hari ini sebagaimana burung hudhud yang hatinya gelisah ketika melihat satu tempat di situ ada kemaksiatan ketika menyembah selain Allah, kegelisahan itu dibawa oleh burung hudhud sampai ketemu Nabi Sulaiman. Masya Allah itu. Ternyata hari ini kita menjumpai burung hudhud itu lebih memiliki ghirah, lebih memiliki semangat daripada seorang muslim hari ini ketika mereka tidak peduli dan mereka tidak memiliki ghirah di dalam kehidupan Islamnya. Masya Allah ya, luar biasa pelajarannya. Loh, sampai kita dapati seorang burung hudhud itu ketika mendapati satu kerajaan yang indah, dia tidak hanya terpesona oleh panoramanya. Tapi yang dilakukan oleh burung hudhud, dia berkata kepada Sulaiman, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dan itu menunjukkan kepada kita, ghirah hari ini itu sesuatu yang hilang. Ghirah itu semangat kita terhadap agama Allah, semangat kita kepada Allah, Rabb yang kita sembah, yang memberikan kenikmatan pada kehidupan kita, itulah yang hilang. Dan burung hudhud di dalam surat An-Naml hari ini memberikan pelajaran kepada kita. Terkadang cemburunya burung hudhud kepada Allah itu lebih besar daripada cemburunya orang hari ini. Betul nggak, Mas? Masya Allah. Betul, betul Ustaz. Itu baru yang pertama loh. Betul. Dan ternyata kalimat berikutnya itu, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung, singgasana yang besar manapun tidak akan dapat menyerupainya, dan pernyataan tersebut ternyata itu pernyataan yang diucapkan oleh burung hud kepada Nabi Sulaiman. Itu pernyataan yang dinyatakan oleh seekor burung gitu Ustaz. Masya Allah. Iya.
Makanya Masya Allah ya, berarti dari ayat inilah kita bisa mengambil sebuah tadabbur, berarti burung-burung itu memperhatikan kita. Mungkin burung-burung kalau kemudian dia melihat sesuatu, kemudian melihat orang-orang yang hari ini bermaksiat, mungkin burung-burung itu juga gelisah. Kalian itu diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana kami dikasih rezeki sama Allah, tapi kalian itu malah bermaksiat kepada Rabb kalian. Kalian malah membela kesyirikan, kalian malah kemudian mendiamkan perkara kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita satu pelajaran. Hari ini kalau iman seorang mukmin tidak usah setinggi imannya Nabi dan imannya Rasulullah. Kalaulah kita memiliki ghirah sebagaimana ghirahnya burung hudhud, Masya Allah itu. Tidaklah kita dapati satu tempat kecuali satu tempat itu di situ ada Islam yang akan ditegakkan dan Islam yang akan didakwahkan. Masya Allah ya. Itu baru pelajaran tentang burung hudhud. Ternyata kemudian di sini Imam Syekh Asy'arawi itu berkata, sesungguhnya hudhud itu beriman sama Allah. Maka pantaslah ketika kemudian Rasulullah SAW itu kemudian mengatakan dalam satu riwayat Imam Ahmad bahwasanya burung hudhud termasuk burung yang tidak boleh dibunuh bersama semut, bersama lebah. Dan itu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Itulah burung hudhud. Masya Allah. Jadi Masya Allah di sini mengatakan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li syamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitan amalahum. Luar biasa. Lu burung hudhud kok bisa ngomong, itu kerajaan walaupun bagus, tapi mereka itu sujud kepada Allah. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dalam burung hudhud itu apa, Mas Erwin? Ternyata kekaguman burung hudhud kepada kerajaan yang begitu indah, yang luar biasa itu, sampai dikatakan wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun adim. Dia itu kerajaan itu dikasih apa saja dan memiliki kerajaan yang besar. Kekaguman burung hudhud kepada kerajaannya Bilqis, Saba, itu luntur ketika burung hudhud mendapati yasjuduna lisyamsi. Sayang mereka itu sujud kepada matahari. Masya Allah ya. Masya Allah sampai seekor burung hudhud itu cara melihat sesuatu itu melihatnya dengan pandangannya Allah, bukan pandangan dia sebagai burung. Ya. Padahal pada ayat yang ke-23 disampaikan wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun adim. Wah, kerajaannya itu kerajaan gede, semuanya ada di kerajaan itu. Itu menunjukkan ayat yang ke-23 itu kekaguman burung hudhud kepada kerajaan Saba. Betul, Mas Erwin? Kekaguman kemudian burung hudhud kepada kerajaan Saba itu karena kerajaan Saba itu luar biasa, fasilitasnya pada saat itu luar biasa. Tapi ketika burung hudhud mengetahui fasilitas negara itu yang luar biasa, ketika burung hudhud melihat yasjuduna li syamsi, ternyata mereka itu menyembah kepada mereka matahari. Menyembah matahari. Langsung kekagumannya itu hilang. Langsung sirna ya, Ustaz. Sekarang kita lihatnya, banyak orang muslim yang sering sekali mengkritik agamanya, sering tidak memiliki kepercayaan diri kepada agamanya, sering berkata kalau mereka baru melancong ke tempat-tempat orang yang tidak beriman, wah negaranya hebat, luar biasa, fasilitasnya luar biasa. Seakan-akan itu sudah cukup. Walaupun kondisi pada tempat yang mereka kagumi itu mereka bermaksiat dan melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan burung hudhud mengajarkan kepada kita cara melihatnya. Burung hudhud itu melihatnya sebagaimana apa yang diridhai oleh Allah, bukan apa yang disukai oleh nafsunya. Walaupun secara insting dari burung hudhud itu apa? Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun adim. Wahai Nabi Sulaiman, itu kerajaan itu luar biasa, semuanya ada. Itu kedudukannya besar itu. Karena kedudukan bahwasanya di sana itu singgasananya gede. Itu menunjukkan kekaguman burung hudhud. Masya Allah. Tapi semua kekaguman infrastruktur, kekagumannya burung hudhud kepada infrastruktur hilang ketika mereka mengetahui bahwasanya kerajaan itu yasjuduna lisyamsi. Masya Allah. Sekarang lihat orang-orang yang orang-orang yang mungkin liberal yang sering mengatakan Islam kok begini, Islam begitu, yang sering menghiasi dari sosial media itu. Orang yang mengatakan Muslim itu terbelakang bla 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 gitu. Lalu membandingkan negara-negara yang mungkin tidak beriman gitu. Mereka itu kalah dengan burung hudhud. Burung hudhud itu mengembalikan apa yang dia pandang itu semuanya kepada Allah. Bukan mengembalikan kepada estetika, perasaan dia dan insting dia. Masya Allah ya. Dia burung hudhud bisa melihat sesuatu dengan apa yang Allah ridhoi. Loh, manusia hari ini
Kalau dia baru pergi ke Jepang, baru pergi ke Jerman, baru pergi ke satu tempat yang menurut dia bagus, langsung, wah, daerahnya luar biasa, walaupun tidak beriman. Ternyata tidak usah beriman untuk mendapatkan yang luar biasa itu. Tuh kan? Kesimpulannya sudah salah. Beda dengan burung hudhud. Luar biasa. Kekaguman dia, wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Hilang itu. Dengan kata-kata apa? Yasjuduna lisyamsi. Ternyata mereka menyembah matahari. Insya Allah ya. Dan itu menunjukkan kepada kita pelajaran tentang burung hudhud. Makanya pelajaran yang ketiga, kita ini disindir sama Allah sebenarnya secara tidak langsung. Jangan-jangan keimanan kita dan rasa cemburu kita kepada agama kita itu kalah di kualitasnya dengan cemburunya burung hudhud. Masya Allah. Makanya kalau cita-citanya hudhud, yaitu menjadikan sebuah kerajaan itu bisa tunduk dengan Islam. Lah cita-cita kita ini apa? Masya Allah ya. Luar biasa nggak? Masya Allah ya. Masya Allah. Makanya kemudian Syekh Naif itu, ada salah satu Syekh itu berkata, kalau cita-citanya Uhud, cita-citanya hudhud itu, yaitu adalah bagaimana dia bisa menginginkan kerajaan yang sudah maju finansialnya, bagaimana kerajaan itu bisa bersujud sama Allah. Pertanyaan kita yang poin yang ketiga itu apa? Jangan-jangan cita-cita kita itu jauh lebih rendah daripada cita-cita hudhud. Cita-cita kita pengen punya rumah, pengen punya villa, pengen kemudian di pinggir pantai. Cita-cita kita hanya itu. Padahal hudhud, cita-citanya itu apa? Ini kerajaan ini harus didakwain, wahai Sulaiman. Jangan sampai ditinggalkan. Masya Allah ya. Makanya sampai kemudian Syekh Naif itu berkata, kalau cita-citanya hudhud itu, pengen supaya kemudian satu kerajaan itu tunduk kepada Islam dan mengimani Allah. Cita-cita kita selama hidup itu apa? Masya Allah ya. Jangan-jangan tidak ada sebanding sedikit pun dengan cita-citanya burung hudhud. Iya, Masya Allah ya, luar biasa kan? Bahkan mungkin yang ada di diri kita hanya sekedar ingin menguasai dunia saja, Ustaz. Betul. Kalaulah setiap muslim itu ngerti bagaimana kita belajar dari burung hudhud. Karena dulunya saya ketika sebelum baca buku kitab itu, iya ya, burung hudhud ya burung hudhud. Gitu aja. Burung hudhud disuruh untuk kumpul, telat. Kan begitu yang kita dapatkan. Tapi hari ini kita dibuat oleh Allah malu terhadap burung hudhud. Padahal burung hudhud nggak ikut taklim, nggak ikut daurah, mungkin belum pernah umroh. Tapi ternyata burung hudhud memiliki cita-cita yang luar biasa. Dan akhirnya kerajaan Sabak dengan Ratu Bilqis sebagai ratunya, kerajaan itu akhirnya kemudian beriman sama Allah. Ternyata kemudian kerajaan itu sampai beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dakwahnya seekor burung hudhud ketika dia memiliki kegelisahan terhadap kerajaan Sabak, kegelisahan itu disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya kemudian terjadilah apa yang terjadi dengan dakwah yang berkah kepada negeri Sabak. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi kalau disampaikan kepada Nabi, kepada para ulama, kemudian para ulama merespon orang-orang yang punya potensi, jadi itu luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian disitulah kita akhirnya mendapati ternyata burung hudhud itu menjadi satu burung yang akhirnya mengislamkan satu negeri. Masya Allah. Mengislamkan wasilahnya, dia itu mengislamkan satu negeri. Sampai negeri Sabak kemudian ada di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran, salah satunya karena apa yang disampaikan oleh hudhud. Luar biasa. Hudhud. Nampar kita semuanya. Makanya tadi kata-kata Syekh Naif itu luar biasa. Kalau hudhud cita-citanya adalah mengislamkan satu negeri, terus cita-cita kita ini apa? Ya? Terus kemudian di sini, dia kemudian mengatakan ada pelajaran lagi yang kita dapatkan. Yang keempat, pelajaran itu apa? Ini nyindir sama orang-orang yang suka sekali kagum dengan infrastruktur tapi tidak peduli iman. Padahal kemudian apa? Infrastruktur negeri Sabak pada saat dilihat oleh hudhud itu infrastruktur terdepan pada zaman itu. Dan ternyata semaju itu infrastruktur yang dimiliki oleh negeri Sabak tidak sama sekali membuat hudhud itu kagum setelah burung hudhud itu tahu bahwasanya negeri itu Sabak menyembah matahari. Ketika menyembah matahari. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Malu, Ustaz, sama burung. Iya. Jadi, luar biasa pelajaran yang kita dapatkan di burung hudhud ini. Jadi akhirnya, Masya Allah, di sini kita mengatakan dalam 4 ayat ini wajab
inni wajadtum ra'ata tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun adim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asy-syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun ala yasjudu lillahi alladzi yukhrijul hab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Loh, sampai burung hudhud itu ngerti, sampai burung hudhud itu paham, burung hudhud itu tahu tentang tauhid. Sampai kemudian akhirnya dia bisa berkata kepada Nabi Sulaiman, bukankah mereka harusnya bersujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terlihat. Di situ kita mendapati tauhidnya hudhud kepada Robnya itu luar biasa. Dia tahu bahwasanya ternyata Allah itu maha berkuasa mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang kelihatan. Hudhud. Masya Allah. Dan ayatnya ditutup dengan ayat sajadah ya Ustaz? Iya. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ditutup dengan ayat sajadah. Masya Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita luar biasa tentang pelajaran burung hudhud ini. Makanya Masya Allah ini ada di kitab ini, ada di buku burung hudhud ini luar biasa memberikan pelajaran yang sangat istimewa. Aduh, jadi luar biasa kata-katanya dari Syekh Nayef Al-Faisal itu. Kalau cita-cita hudhud adalah dia tidak ridho ketika melihat satu tanah yang dipakai bersujud selain Allah, dan cita-citanya hudhud untuk mengislamkan satu kerajaan. Ya Allah, jangan-jangan cita-cita kita ini jauh lebih rendah daripada cita-citanya hudhud. Allah bisa. Luar biasa yang kita dapatkan pelajaran dari burung hudhud hari ini. Sebenarnya masih banyak pelajaran yang kita dapatkan tentang masalah dialognya hudhud bersama dengan Nabi Sulaiman. Itu banyak pelajaran-pelajaran luar biasa. Itulah yang menjadikan kita kemarin membahas Juniwid Quran itu karena apa? Luar biasa. Kalau kita sudah membedah Al-Quran itu mentadaburi setiap ayat-ayatnya itu luar biasa. Masya Allah. Makanya Masya Allah nanti kedepannya semoga setelah Juniwid Quran kan kita bisa from the earth to the arsh. Ya, setelah itu kemudian Juniwid hadis. Masya Allah ya. Luar biasa ya, burung hudhud ya. Mas Erwin ya. Luar biasa. Makanya kalaulah iman kita tidak usah tidak usah kayak Nabi, kayak Rasulullah, kayak Abu Bakar lah. Ternyata tidak usah tinggi-tinggi lah. Ternyata kalaulah cita-cita kita, kalaulah kita memiliki keislaman sebagaimana burung hudhud memiliki keimanan, luar biasa. Luar biasa. Islam pasti bangkit Ustaz. Kalau semua umat muslim memiliki cita-cita seperti burung hudhud. Iya. Simpel aja Ustaz, cita-citanya hudhud segitu. Kita mungkin nggak ada apa-apanya gitu. Betul. Padahal kita yang diberikan akal sama hati sama Allah. Betul. Insya Allah ya. Iya, Insya Allah. Luar biasa yang kita dapatkan pelajaran. Sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran yang lainnya, tapi qadarullah mayasya sudah mau andan di sini juga sudah mau andan. Insya Allah, seluruh jamaah yang ada pada kesempatan live kali ini, semoga kita ini terus mengupgrading diri kita. Makanya Syamila Series itu selalu mengadakan kajian-kajian kitab, kajian-kajian referensi muktabar dari para ulama terdahulu supaya terstruktur dan sistematik apa yang kita pelajari. Semoga masih bisa ikut di series kita berikutnya Mas. From the earth to the arsh. Bagaimana kita memperbaiki kegiatan ibadah kita, salah satunya adalah sholat. Masya Allah. Agar sholat kita menjadi khusyuk, tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi menjadikan sholat itu sebagai haknya Allah. Masya Allah. Barakallah. Jadi syukuran Ustaz, ilmunya Ustaz, jazakallah khair. Ya, jazakallah khair. Ini pelajaran surat An-Naml 23 sampai 20. Hari ini kita disindir tentang satu makhluknya Allah yang sering kita remehkan tetapi luar biasa, yaitu adalah burung hudhud. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Mas Erwin. Kapan-kapan insidental lagi, karena gak usah kita rencanakan kita bahas apa lagi di dalam Al-Quran supaya kita banyak belajar untuk memahami. Tidak ada yang paling tuntas
menjadi pegangan bagi kehidupan kita kecuali adalah Al-Quran. Tidak usah cari isme-isme yang lainnya lah. Isme yang lainnya tidak pernah terbukti memberikan kemaslahatan pada kehidupan kita. Islam yang jelas memberikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Sudah adzan di sini. Saya siap-siap untuk sholat Isya dan Mas Erwin juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau begitu kita tutup ya, Mas Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz.